bagi teman-teman yang saat ini mengajar di sekolah negeri dan kalian di sekolah induknya itu ada formasi dan kemarin sudah terkunci pada sekolah induk kalian. Saya nggak lulus teman-teman, tapi kita nggak perlu sedih dikarenakan nilai passing grade kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman pendaftar atau pelamar dalam seleksi P3K Guru tahun 2021. Tentunya teman-teman, itu kalian dinyatakan sudah mendaftar P3K Guru ini ketika kalian itu sudah menyelesaikan pendaftaran ya di bagian resume dan sudah akhiri pendaftaran. Dan pastikan teman-teman itu sudah selesaikan pada bagian resume ini kalian sudah terdapat yaitu tombol cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran. Nah, di sini kalian langkah berikutnya ini adalah tinggal menunggu tahapan pengumuman seleksi administrasi. Kalian untuk menunggu yaitu kabar gembira dari Kemdikbud, dari SSC-ASN, yaitu ada ucapan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Dengan demikian nanti kalian bisa masuk ke tahap seleksi kompetensi. Dan marilah kita berdoa bersama, semoga nanti untuk ucapan mohon maaf berkas Anda tidak lulus seleksi administrasi ini tidak akan pernah terjadi kepada kita para pendaftar P3K Guru tahun 2021. Oke, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi update terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan di sini ada banyak sekali kabar gembira yang perlu kalian ketahui bersama. Utamanya yaitu untuk teman-teman yang masuk dalam tes tahap 1 atau mungkin juga yang semuanya saja yang sedang menunggu untuk pengumuman seleksi administrasi. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bersama, seleksi P3K Guru tahun 2021 ini adalah program pemerintah untuk menuntaskan teman-teman yaitu para guru yang pertama. Ini adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Namun di sini tentunya ada perbedaan teman-teman untuk guru honorer yang terdaftar di Dapodik antara negeri dan juga swasta. Kalau misalkan yang di sekolah negeri nanti akan masuk dalam tes tahap 1, untuk yang di swasta nanti akan masuk dalam tes tahap 2. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk menuntaskan teman-teman yang kalian itu sebagai tenaga honorer kategori 2, ex tenaga honorer kategori 2 yang saat ini data kalian itu masih ada di BKN ya. Jadi kalian itu bisa ngecek apakah jika teman-teman itu guru honorer K2 itu data kalian itu masih ada di BKN atau tidaknya. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk teman-teman lulusan PPG yang belum pernah menjadi guru. Maksudnya bagaimana? Teman-teman meskipun tidak mengajar baik itu di sekolah negeri maupun swasta, tidak terdaftar di Dapodik dan juga di sini bukanlah K2 gitu kan, asalkan memiliki sertifikat pendidik dari lulusan PPG. Biasanya ini adalah yang lulusan PPG yang dimaksud ini adalah teman-teman yang mengikuti PPG Prajabatan atau PPG Mandiri ya. Nah, jadi untuk seleksi P3K Guru tahun 2021 ini adalah untuk menuntaskan guru honorer yang terdaftar di Dapodik, kemudian K2 dan juga lulusan PPG. Dan selanjutnya sobat semuanya, berdasarkan dari pernyataan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN yaitu Bapak Suharmen, bahwa untuk pelamar P3K Guru yang mengakhiri pendaftaran atau submit pendaftaran itu ada sejumlah. Dan selanjutnya ini ya, kabar gembiranya sampai dengan saat ini adalah dari tim verifikator di SSC-ASN itu sampai saat ini belum ada teman-teman dari kalian pendaftar P3K Guru yang TMS. Dan marilah kita berdoa bersama semoga nanti sampai pada batas akhir untuk diumumkan hasil seleksi administrasi ini teman-teman semuanya berkasnya ini adalah MS atau memenuhi syarat. Nah, ini adalah sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Sampai saat ini tidak ada yang tidak
memenuhi syarat teman-teman. Kemudian teman-teman, berikutnya untuk guru honorer di sekolah negeri ini nanti diutamakan pada seleksi tahap 1 teman-teman. Ini adalah erat kaitannya dengan ketika kemarin muncul reset pendaftaran. Jadi inilah sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu kemarin itu tentunya teman-teman sudah hafal ya terkait tentang poin Permenpan RB tersebut, yaitu jika guru honorer di sekolah negeri, jika di sekolah induknya itu ada formasi, maka wajib untuk mendaftar di instansinya tersebut, mendaftar di sekolah induknya. Dikarenakan apa? Supaya teman-teman itu bisa menerima manfaat dari BKN ini. Yang mana guru honorer di sekolah negeri ini nanti diutamakan pada seleksi tahap 1. Dan bukan hanya itu saja teman-teman. Untuk yang tes tahap 1, kalau kalian nanti tidak lulus pada seleksi tahap 1, maka nanti nilai kalian itu akan masih bisa dipakai ya untuk yang tes tahap 2 dan juga tahap 3. Asalkan teman-teman ini lulus passing grade gitu. Nah ini, kemudian dalam surat edaran BKN juga teman-teman, untuk guru honorer sekolah negeri itu nanti kayaknya itu memang harus lolos itu ya. Jadi kalian harus bersyukur bagi teman-teman yang saat ini mengajar di sekolah negeri dan kalian di sekolah induknya itu ada formasi dan kemarin sudah terkunci pada sekolah induk kalian. Kalau misalkan kemarin ada yang mencari sekolah induknya nggak ada, padahal buka formasi, kemudian terpaksa harus mendaftar di sekolah lain gitu kan. Kemudian dengan munculnya reset pendaftaran, ini pastikan teman-teman sudah melakukan klik tombol reset pendaftaran sehingga kalian bisa masuk mendaftar di sekolah induk kalian gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti kalian di tahap 2 dan tahap 3 di tahap 2 itu ada saingan dari lulusan PPG atau dari pendaftaran sekolah lain, maka kalian tetap diprioritaskan karena untuk golongan sekolah induk itu akan diadu dites itu dengan sekolah induk. Dan juga untuk pendaftar dari luar itu juga dites sesama pendaftar dari luar. Kalau misalkan teman-teman di tahap 2 nggak lolos, maka pendaftar dari luar meskipun mereka itu lolos passing grade tidak akan bisa mengisi formasi kalian. Kecuali kalau misalkan sudah di tahap 3, kalian itu misalkan kenemenan dan tidak lolos, nanti otomatis kalian akan tergeser ya. Formasi kalian akan diisi oleh pendaftar dari luar. Baik itu sekolah non-induk, lulusan PBG, nah itu kan teman-teman. Jadi untuk guru honorer sekolah negeri ini diutamakan nanti teman-teman pada seleksi yang pertama ini di tahap 1. Kemudian teman-teman pada ujian tahap 1 ini, nah guru honorer pengunci formasi. Nah guru honorer pengunci formasi atau kalian yang masuk di sekolah induk dan sehingga kalian itu pada saat memilih formasi sudah terkunci di sana, atau kalian yang sudah terlanjur milih sekolah lain terus kemudian kalian klik tombol reset pendaftaran, lalu kalian masuk pada bagian memilih formasi. Nanti data kalian terkoneksi ya dengan Dapodik dan terkunci di situ. Maka di tahap 1 itu nanti kalian itu tidak perlu bersaing dengan pelamar dari sekolah lain teman-teman. Jadi kalian hanya cukup memenuhi passing grade saja. Kalau kalian sudah memenuhi passing grade ini, maka kalian sudah aman di situ. Dan dipastikan kalian nanti langsung bisa lolos dan masuk pada pemberkasan NI P3K nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian nilai lolos passing grade tahap 1 teman-teman ini nanti dapat kalian pakai pada tes tahap 2 dan juga tahap 3. Nah itu ya, dan kalian hanya cukup untuk memilih formasi yang tersedia. Jadi misalkan kalian di tahap 1 itu nanti kalian tidak lolos karena sesama honorer di sekolah kalian itu ada 2 atau 3 honorer, sedangkan formasinya hanya 1, nilai kalian lolos passing grade itu nanti nilai kalian dapat dipakai untuk yang tes tahap berikutnya. Kalau misalkan nilai kalian yang berikutnya itu lebih rendah ya, jadi akan diambil dari nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk pelamar lulus tahap akhir ini nanti akan melakukan pemberkasan NI P3K. Nah ini teman-teman, misalkan ini adalah saya posisinya ini sebagai ASIS ya. Saya sebagai ASIS. Di sini di SD saya, di sekolah saya ini ada 3 guru honorer, kemudian hanya ada 1 formasi. Berdasarkan pada hasil ini saya termasuk lolos passing grade kan. Kemudian di teman saya ini juga ada yang lolos passing grade. Nilai kami sama.
Berdasarkan Permen Para RB nomor 28 tahun 2021, maka di sini yang berhak untuk mengisi formasi, kekhususan formasi ini adalah yaitu Randy. Saya nggak lulus teman-teman, tapi kita nggak perlu sedih dikarenakan nilai passing grade kita nanti akan masih bisa dipakai untuk hitungan pada seleksi yang ke tahap 2.